Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di DHE TV Desa YouTube channel Lewang Desa, channel opanane lan saanane. Kali ini kita akan mengabulkan atau menuruti permintaan subscriber dari DHE TV Desa, yaitu mensepil atau mereview jalan tikus atau jalan alternatif dari Gunung Kidul ke Yogyakarta, atau lebih tepatnya jalan alternatif dari mana ini namanya, Ngelanggeran, nanti tembusnya di Munggur via Petir. Dan monggo kita ikuti dan kita telusuri jalan tikusnya yang biasa kita lalui selain jalan utama untuk menuju Yogyakarta dari Gunung Kidul. Kita awali perjalanan kali ini tadi itu di Peroliman Tawang, lalu kita kalau dari arah Gunung Kidul ambil ke kiri melewati Puskesmas Patok 2 kalau nggak salah itu tadi, dan ini menuju bukit yang banyak antenanya. Nah, itu antena transmisi dari beberapa stasiun TV nasional. Di situ ada RCTI, Indosiar, ANTV dan sebagainya. Ini jalannya sudah cukup menanjak dan ini goyang-goyang ya kameranya, mohon dimaafkan. Ini untuk yang pegang agak ndredeg karena belum sarapan, agak menanjak, dan di depan itu ada beberapa stasiun transmisi TV nasional. Itu tadi yang sebelah kiri juga ada, lalu ini di depan ini juga ada sebelah kiri, dan di kanan jalan ini. Nah, ini stasiun transmisi TV nasional MNC Group. Di sebelah kanan ini juga ada transmisinya, stasiun transmisi TV nasional. Ini daerah Ngororo, masuk wilayah Patok. Ini sebelah kanan ini stasiun transmisi TV nasional untuk wilayah Yogyakarta, ada di sini di puncak Ngororo, Patok, Yogyakarta. Kita terus ikuti jalan ini, dan ini masih jalan ini sebenarnya kalau kita ikuti terus nanti bisa sampai di perempatan PJR atau perempatan GCD di atas Bukit Bintang kalau kita mengikuti jalur ini terus jalan ini. Tapi nanti yang mau kita lewatkan di depan sana ada, kita ambil kanan jalur kecil, jalur gang kecil ya, yang disitulah jalur tikusnya, alternatifnya untuk menuju Yogyakarta via Petir yang nanti di Sri Martani atau Munggur, keluar kita masuknya Piungan, Bantul, Yogyakarta. Nah, ini depan situ lapangan Ngororo, nah, depan sana nanti ada SD Ngororo Patok. Nah, ini sebelah kiri ini adalah SD Ngororo Patok Gunung Kidul. Kita masih terus, suasananya sebenarnya ini cukup syahdu ya, ini daerah pegunungan, kanan kirinya masih alami banget, belum terlalu banyak bangunan. Nah, sebelah kiri ini pemukiman warga, beberapa yang di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan jalan ini
itu termasuk agak curam ya, agak dalam jurangnya, kecuramannya tidak datar karena ini memang di Pegunungan Seribu. Kita masih terus lurus. Ini juga menjadi alternatif yang cukup banyak dilewati oleh para pengendara sepeda motor maupun mobil. Kalau di jalur ini masih bisa untuk kendaraan besar, bis besar bisa, yang menuju Langgeran biasanya via perempatan GCD Patok itu dari Jogja ambil kiri, nanti lewatnya jalur ini. Dan beberapa saat lagi kita akan sampai di titik dimana kita keluar dari jalur ini untuk menuju atau melewati jalan tikus yang kita ingin spilkan ya. Kita review masih di depan sana nih, di sebelah kiri jalan ini ada balai desa. Ini sudah kelihatannya ini balai desa. Setelah balai desa kita ambil kanan, agak turun. Nah kalau lurus itu yang menuju GCD atau perempatan PJR Patok. Nah kita ini ambil kanan, turun. Inilah jalan tikusnya, alternatif kita untuk menuju Yogyakarta melalui Desa Petir. Harus cukup hati-hati karena ini memang jalannya cukup sempit dan tidak direkomendasikan untuk kendaraan besar. Kita lanjutkan kembali. Kalau sudah melalui jalur ini harus waspada dan hati-hati karena ya memang tidak terlalu rata, banyak cekungannya. Ini termasuk jalur cekungan 1000 tapi cukup nyaman lah untuk dilewati dan kecepatan tidak usah banter-banter karena berbahaya. Dan ini juga melewati pemukiman warga, jadi diharapkan kalau lewat sini pelan saja, kita menghormati lingkungan warga sekitar jalan. Jalannya juga tidak mulus-mulus banget, tapi saya kalau ke Jogja memang lewatnya sini, di samping saya merasa nyaman, suasananya juga sahdu, nggak panas, masih banyak pohon di kanan kiri jalannya, dan pemandangannya sebenarnya cukup asik. Cuma sayangnya karena jalannya geronjal, jadi ketika kegeronjal itu kameranya ikut gerak, ini goyang-goyang terus. Ya dimaklumi belum kuat untuk beli stabilizer kamera. Itu banyak yang lewat area sini, banyak temennya, karena ini memang jalur alternatif yang banyak disukai oleh para pengelaju. Khususnya pengelaju itu pekerja yang dari Gunung Kidul ke Yogyakarta atau dari Yogyakarta ke Gunung Kidul, itu tiap hari pulang pergi lewatnya sini. Termasuk aku kalau dapat proyek atau kalau kerja hari-hari biasa itu ke Jogja ya lewatnya sini. Kalau lewat jalur utama kan biasanya ramai banget dan banyak bis-bis gede, bis-bis besar, kendaraan-kendaraan besar karena memang jalur provinsi. Nah kalau ini kan bukan jalur provinsi, jadi paling papasan. Nah gitu wong golek damen, orang ngerumput nyari
batang padi untuk makan ternaknya itu banyak lewat sini. Tidak apa-apa, kita yang penting sampai tujuan dengan aman dan selamat. Dan suasananya juga cukup tenang karena ini memang daerah pedesaan ya, ini masih alami banget, sahdu. Tuh, dingin rasanya, itu masih adem, tidak siang pun tidak panas karena kanan kirinya masih terdapat pohon-pohon yang rindang ngiyupi-yupi jalannya. Jadi makanya saya suka lewat sini kalau ke Jogja ataupun dari Jogja ke Gunung Kidul. Cuma ekstra hati-hati juga, kendaraannya harus benar-benar fit karena jalur ini terdapat titik di mana kendaraan dibutuhkan dengan kondisi yang benar-benar maksimal karena tanjakannya cukup tinggi dan beberapa kendaraan besar yang sering terjadi gagal nanjak. Nanti di depan sana ada titiknya di mana agak sulit, cukup ekstrim ya. Nanti kalau sudah sampai sana, ini masih gerunjal-gerunjal, yo mohon sabar. Di depan sana itu yang titik terekstrim di jalur ini. Nah, ini di depan ini awal mula dari jalur yang ekstrim. Titik terekstrim di jalur ini ya, ini tanjakan petir yang cukup ekstrim untuk beberapa kendaraan yang melewatinya. Dibutuhkan kondisi yang harus benar-benar fit untuk kendaraannya. Untuk kendaraan roda 4 yang tidak terlalu besar juga harus benar-benar maksimal karena di jalur ini banyak yang mengalami gagal nanjak. Ini cukup curam, sayangnya gerunjalnya terlalu banyak dan terasa banget di kamera. Tanjakan petir termasuk yang ekstrim, jalur tikus dari Gunung Kidul via petir ke Yogyakarta. Ini jalur terekstrimnya, harus benar-benar sangat hati-hati pas di titik ini. Ini ada sekitar 1 km ya jalur ekstrimnya ini. Ini dari arah Gunung Kidul ke arah Jogja, jadi ini dari atas ke bawah menurun, ini cukup curam. Kalau kondisi hujan akan lebih licin, ini habis hujan jadi ya lumayan tidak terlalu licin, tapi tetap saja harus waspada, curam dan menikung. Kalau naiknya juga agak naik tajam dan menikung, makanya dibutuhkan kondisi kendaraan yang maksimal. Dan di depan ini titik dimana paling ekstrim, curam dan menikung. Kalau dari atas, kalau dari bawah ya
menanjak terlalu tinggi, menanjak dan menikung. Itu di bawah itu nanti kita pelan-pelan saja ini menunjal dan licin banget nih. Kalaupun udah ngerem masih saja tetap melusut rodanya, jadi diusahakan tetap berputar rodanya tapi pelan. Makanya ini sangat pelan banget untuk turunnya. Nah, itu ada pengamannya, ban disusun, dicat itu warna merah putih. Itu untuk antisipasi bila yang dari atas ini remblong nanti biar nabrak ban itu, tapi ya jangan sampai ada. Ini cuma antisipasi saja. Nah, di sini menikung cukup curam, jadi harus sangat hati-hati menikung, dan nanti di bawah situ menikung ke kiri lagi. Ini ya tanjakan jalur terekstrimnya jalur petir. Di tikungan ini menikung dan menanjak, dan turun dari atas juga turunan menikung yang cukup terjal. Langsung kita nikung kiri lagi. Ini harus sangat hati-hati dan tidak perlu buru-buru. Di titik ini juga cukup riskan karena semakin menyempit. Jika berpapasan dengan kendaraan juga harus sangat hati-hati, apalagi dengan kendaraan roda 4 yang juga sering melewati jalur ini. Dan di depan itu jalannya sudah halus, pengaspalan baru sampai, perbaikan aspalnya baru sampai di depan sana itu ya, nanti bentar lagi sampai. Cukup lumayan halus karena memang masih baru ya, dari beberapa bulan yang lalu diperbarui. Nah, di sini aspalnya sudah mulai bagus, sudah rata dan halus, tapi dengan begitu pula kita tidak boleh lalu memacu kendaraannya dengan seenaknya sendiri, karena ini masih dan wilayah pemukiman warga yang cukup banyak. Jadi tetap saja laju kendaraan tidak disarankan untuk banter-banter alias ngebut. Maksimal ya di bawah 40 lah, karena di depan itu pemukiman cukup padat ya, pemukiman warga cukup padat, jadi jangan terlalu banter, pelan saja biar aman, nyaman, sentosa. Nah, ini pemukiman warga mulai banyak, jadi yuk jangan banter-banter biar semuanya nyaman dan aman ya. Kita menghormati karena kita numpang lewat jalur ini, walaupun
di sini udah halus ya, aspalnya udah bagus. Justru kita harus tetap melaju dengan kecepatan yang aman, 40 lah, 40 km per jam kan tidak cukup banter. Sudah mulai ramai kanan kiri rumah warga. Ini sudah memasuki wilayah inti ya, udah Piungan kalau ini yang pasti. Jalurnya cukup banyak yang memakai, cukup ramai sebenarnya jalur ini, jalur alternatif ini. Nah itu terlihat lagi orang ngaret ya untuk pakan ternaknya. Memang terlalu banyak yang memang jalurnya ini alternatif untuk yang bawa-bawa beban berat, cuma dibutuhkan kendaraan yang benar-benar maksimal. Ya cukup ekstra hati-hati di tiap nah kan kalau berpapasan dengan roda 4 bikin kaget karena jalannya memang cukup sempit. Nah ini sudah sampai di jalan datar. Di depan itu nanti ada pertigaan, jalannya sudah cukup datar dan tidak naik turun ya, cukup lebar karena sudah jalan desa. Ini jalan kok desa, jalan kabupaten mungkin ini. Kalau kanan itu ke arah oblik, nah ini kita ambil yang kiri lurus, ini yang ke arah Piungan, nanti yang tembusnya di perempatan Munggur Jalan Piungan Prambanan. Cukup banyak itu tukang ngaretnya, banyak membawa lewat sini. Ini alternatif yang menjadi pilihan utama karena jalannya memang tidak terlalu ramai banget seperti jalur utama yang melalui Piungan naik itu ya, Jalan Jogja Wonosari. Tapi juga menjadi penghubung alternatif kedua atau pilihan untuk menuju Gunung Kidul dari Jogja atau sebaliknya dari Jogja menuju Gunung Kidul. Dan di depan itu sebelah kanan jalan nanti ada lapangan cukup besar dan baru direnovasi, itu lapangan petir kalau yang saya tahu, tapi namanya apa saya kurang tahu. Saya menyebutnya lapangan petir nih, sebelah kanan ini ya baru direnovasi lapangan bola ini, lapangan petir. Kita masih terus ya, di depan sana itu tadi nanti perempatan Munggur Jalan Piungan Prambanan.
Dan nanti di depan itu, di sebelah kanan jalan itu juga ada pasar desa. Pasar Desa Sri Martani Piungan, ini di kanan jalan ini. Cukup ramai, ini juga lagi pasaran. Nah, ini cukup ramai pasarnya. Pelankan kendaraan karena memang di area pasar desa, Pasar Sri Martani Piungan, Bantul. Ini cukup ramai lalu lalang orang yang ke pasar maupun kendaraannya. Nah, di depan itu sudah perempatan Munggur ya, Jalan Piungan Prambanan. Terima kasih. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti kalau ada yang mau request suruh review jalan mana atau apa saja, insya Allah DHET Windiso siap menampilkan dalam video-video selanjutnya. Matur nuwun sudah mengikuti video kali ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya di DHET Windiso YouTube channel.